Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naftali Nauli Adelia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya refleksi dalam pembelajaran. Menjadi seorang guru itu memang tidak asing ya dengan kata-kata refleksi, tetapi di sini juga sering guru-guru mengabaikan terkait dengan refleksi pembelajaran ini. Nah, kali ini kita akan berdiskusi ya tentang apa aja sih refleksi dalam pembelajaran dan bagaimana cara guru dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas kayak gitu. Yuk langsung aja. Nah, di sini saya ingin mulai dengan diskusi dulu nih. Menurut teman-teman nih, mengapa kegiatan refleksi menjadi urgent dalam proses pembelajaran? Gimana menurut teman-teman? Nah, teman-teman berarti bisa menjawab ya, kenapa refleksi menjadi urgent dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya, refleksi dalam pembelajaran itu menjadi istilahnya umpan balik kepada guru terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi bentuk penilaian refleksi itu bisa dalam bentuk tertulis ataupun lisan dari siswa ataupun refleksi dari guru sendiri ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengekspresikan kesan, harapan ataupun kritik dalam proses pembelajaran. Formasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan bisa dilakukan melalui refleksi ini ya, serta bagaimana guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Bahan observasi untuk mengetahui sampai mana kegiatan pembelajaran dilakukan dan memberikan kepuasan atau pemahaman penuh kepada siswa. Jadi di sini refleksi sebenarnya bukan hanya kepada siswa saja, tetapi di sini guru juga membutuhkan refleksi agar kedepannya nanti guru bisa membenahi model pembelajaran yang digunakan mungkin ataupun bagaimana pengelolaan kelas gitu. Jadi di sini guru bisa memperbaiki untuk kedepannya. Nah, tujuan refleksi itu apa sih? Gitu ya, teman-teman. Jadi tujuan refleksi itu untuk mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Melakukan pengukuran penerapan model, kemudian metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh guru. Mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam menyampaikan materi dan penguasaan kelas, kemudian mengetahui kebutuhan, keinginan siswa, sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini nih gantian ya. Manfaat refleksi bagi siswa itu apa? Menurut saya, di sini berguna untuk menyalurkan aspirasi siswa dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun telah dilakukan. Siswa biasanya mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan apakah berlangsung dengan baik atau tidak. Siswa akan mendapatkan kepuasan karena bisa mendapatkan pembelajaran yang memang mereka inginkan atau mereka minati. Menjadi ruang ekspresi positif terhadap guru mengenai metode pembelajaran atau pengajaran bagi siswa. Nah, untuk manfaat refleksi bagi guru sendiri ya, itu aktivitas refleksi berguna sebagai peninjau pada kelas atau sebuah kelompok, kemudian berguna untuk menggambarkan situasi maupun kondisi dari sebuah kelas, apa yang terjadi pada siswa dan masalah yang mereka temui, kemudian bisa memaksimalkan dan lebih menonjolkan potensi setiap siswa atau individu dalam sebuah kelompok atau grup untuk meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja guru berikutnya dan berjenjang. Wadah untuk menjalin komunikasi positif yang bersifat membangun ya antara guru, kemudian guru dapat memetakan siswa sesuai dengan karakter ataupun daya tangkap mereka. Jadi nanti harapannya di sini untuk memudahkan guru dalam membagikan kelompok, kemudian memberikan materi dan evaluasi. Nah, ini nih yang perlu teman-teman tahu bahwa bentuk-bentuk refleksi itu ada beberapa macam. Jadi ada refleksi materi pembelajaran, kemudian refleksi manfaat dari yang sudah dipelajari, refleksi rencana untuk meningkatkan belajar ke depannya, dan refleksi metode belajar. Untuk model-model refleksi ini yang biasanya ini ya dilakukan ya, itu yang pertama adalah model pertama itu ada 4F, yaitu ada Fetch, Feeling, Finding, and Future. Ini sering digunakan, di sini saya juga sering menggunakan yang metode 4F ini. Kemudian kalau model yang kedua ada Description, Examination, and Articulation of Learning atau DL ya. Kemudian model 3 itu ada Sick Thinking Heads, yaitu teknik 6 topi. Kemudian model keempat ada papan cerita reflektif atau reflective storyboard. Kemudian model 5 ada Connection, Challenge, Concept, and Change. Ada 4C, 4C. Kemudian model 6 ada Reporting, Responding, Relating, Reasoning, and Reconstruction atau 5R.
Kemudian ada model 7 ada segitiga refleksi, model 8 ada model Driscoll, kemudian model 9 ada gaya round robin. Nanti yang akan saya tunjukkan seperti apa gambarannya ya. Nah, ini jurnal refleksi mingguan ya, contoh menggunakan tadi 4F, ada menggunakan fact atau fakta, kemudian ada feeling, rasa, kemudian benefit itu adalah manfaatnya apa sih, kemudian caution penyebabnya apa, kemudian creativity kreatif, kemudian proses. Nah ini contoh bagi bapak ibu guru ataupun bagi teman-teman semuanya yang ingin membuat semacam jurnal refleksi mingguan itu bisa dibuat seperti ini ya. Kemudian ada jurnal refleksi menggunakan 4C atau 4C, ada connection, challenge, concept, and change. Nah nanti sebenarnya bentuk dari jurnal refleksi pun bebas. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan Canva atau template gitu, sekreatif teman-teman. Selanjutnya, jurnal refleksi ini pakainya adalah 4R ya. Reporting, 5R, sorry. Jadi ada reporting, reasoning, relating, reconstruction, and responding gitu. Kemudian ada 4C, 4C yang saya juga gunakan. Itu ada fact atau fakta, feeling atau perasaan, kemudian finding, apa yang ditemukan, kemudian yang keempat adalah future. Perlu diingat teman-teman kalau membuat semacam refleksi pembelajaran untuk mempermudah karena sekarang kan bisa dihubungkan dengan teknologi ya, TPACK terutama di bagian teknologinya. Kita bisa menggunakan refleksi pembelajaran itu pakai aplikasi, bukan aplikasi ya, seperti website namanya adalah Padlet. Nanti coba teman-teman bisa cek aja di Google, nanti ketik aja padlet.com. Kemudian nanti ada semacam kisi yang bisa Bapak Ibu guru atau teman-teman isi kira-kira pertanyaannya apa. Jadi kan kalau 4C kan yang pertama adalah facts atau fakta. Jadi apa yang dipelajari hari ini. Kemudian yang kedua adalah feeling atau perasaan. Jadi bagaimana perasaanmu saat ini setelah belajar bab apa misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah finding, itu adalah yang temukan hal baru apa yang siswa temukan setelah mempelajari materi ini misalnya kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah future, jadi harapannya setelah mempelajari ini nanti apa. Nah itu nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa menggunakan Padlet dengan memasukkan 4 pertanyaan ini. Nah biasanya kalau saya tambahkan kritik atau saran untuk refleksi kepada guru juga ke depannya seperti apa gitu. Nah, itu akan mempermudah siswa untuk mengisi menurut saya ya refleksi. Nanti Bapak Ibu guru atau teman-teman tinggal share linknya atau kode barcode kayak gitu, scan QR. Tinggal nanti siswa mengisi dengan cara mengklik klik plus atau tambah, nanti bisa mengisi secara bersama-sama. Jadi nanti sistemnya adalah guru bisa menampilkan lewat layar proyektor. Jadi nanti pada saat itu juga setelah pembelajaran kemudian refleksi, nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat, oh ternyata hal baru yang dipelajari ini, oh perasaan siswa seperti apa gitu. Jadi langsung aja di refleksikan di situ. Gitu. Kemudian di sini lanjut ya, ini ada model segitiga refleksi. Yang pertama di sini ya, ada setelah pembelajaran minggu ini, saya mengetahui budaya positif yaitu bla bla bla. Kemudian di sini setelah mempelajari minggu ini, saya mengetahui tentang apa, ya gitu. Jadi perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ini apa, jadi mendorong saya untuk berpikir kritis atau mendorong saya untuk lebih semangat belajar kayak gitu. Kemudian setelah melakukan pembelajaran ini, target saya berikutnya apa kayak gitu. Jadi terserah teman-teman nyamannya pakai apa, mau pakai model yang mana terserah monggo. Selanjutnya kalau model deal ini ya, ada description, examination, and articulation of learning. Jadi description itu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Jadi ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalau examination itu menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada articulation of learning, ini menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang itu seperti apa. Jadi nanti siswa bisa diberikan semacam kertas lipat ya, nanti disuruh mendeskripsikan apa examination-nya apa, articulation of learning-nya apa gitu. Nanti disuruh nulis aja. Kemudian bisa ditempel di depan papan tulis. Nah, ini di scroll ya modelnya. Jadi what describe an event or action. Jadi apa deskripsi
pembelajaran hari ini tuh apa, kemudian so what, explain why that action or event was significant. Jadi mengapa, atau jelaskan mengapa event atau pembelajaran tersebut itu signifikan atau memang penting dipelajari, misalnya kayak gitu. Kemudian know what, explain how you will use that information to inform future practice. Jadi jelaskan bagaimana pembelajaran ini dapat digunakan untuk kedepannya. Jadi yang akan kamu follow up kedepannya itu seperti apa setelah mempelajari materi ini. Intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya refleksi dengan gaya round robin. Ini ada 6 ya pertanyaan. Jadi hal apa yang paling Anda kuasai setelah mempelajari hari ini atau pelajaran hari ini? Kemudian apa alasan Anda menguasai hal tersebut? Apa yang belum Anda kuasai setelah mempelajari hari ini? Kemudian apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Kemudian ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan, kayak gitu. Jadi bermacam-macam ya. Nanti teman-teman bisa memilih mana yang kira-kira cocok dan menyenangkan, kayak gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini pakai model papan cerita reflektif atau reflective storyboard. Jadi ada beberapa gambar di sini ya yang nanti bisa teman-teman kreasikan. Jadi gambar pertama, awal minggu ini saya masih bertanya-tanya mengenai apa, bagaimana, dan untuk apakah PSE, kompetensi, social mindful, teknik stop, well-being, and push itu. Ini contoh aja ya. Jadi untuk papan cerita reflektif itu sekreatif teman-teman aja. Jadi bisa dibuat gambar, kemudian ada deskripsinya, ataupun sekedar tulisan aja boleh. Kayak gitu. Yang penting bentuknya seperti papan cerita aja. Jadi ceritakan apa yang telah Anda pelajari, kemudian bagaimana follow up ke depannya, kayak gitu. Jadi penting bagi guru ya melakukan refleksi pembelajaran. Jadi ini bisa bermanfaat sebenarnya refleksi dari siswa ataupun dari guru kayak gitu. Itu dapat istilahnya itu kita dapat mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan, kemudian respon siswa setelah kita mengajar itu bagaimana. Jadi kita bisa tahu timbal balik atau hubungan timbal baliknya bagaimana, kayak gitu. Ya teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga setelah pembelajaran harus dilakukan refleksi ya. Nanti teman-teman bisa variasikan sebenarnya. Misal minggu ini pakainya 4C, kemudian minggu depan pakainya 4F kayak gitu. Jadi biar siswa tidak bosan juga, oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video yang saya upload di YouTube ini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman.